Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, Kelompok 2. Halo, saya Bian, saya Arif. Saya Maya, dan saya Syifa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas distribusi peluang. Pernah kepikiran gak sih kalau dibalik semua hal yang kelihatannya acak di hidup kita, sebenarnya tuh ada polanya? Ya, dari jumlah orang yang ngopi di kafe langganan sampai nilai ujian kita, semua itu ternyata nyebar ngikutin pola tertentu. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas alat super canggih buat ngebaca pola-pola ini, distribusi probabilitas. Coba deh bayangin, gimana caranya sebuah bank bisa tahu pas hari Jumat sore yang ramenya bukan main, mereka harus nyiapin berapa teller? Apa mereka cuma tebak-tebak buah manggis? Nggak dong, jelas bukan. Jawabannya itu bukan pakai firasat, tapi pakai matematika yang jujur aja keren banget. Dan inilah jagoan utama kita, distribusi probabilitas. Anggap aja ini semacam blueprint atau cetak biru yang ngegambarin semua kemungkinan hasil dari sebuah kejadian, plus seberapa besar peluang tiap hasil itu buat kejadian. Dengan alat ini, bank yang tadi itu bisa ngelihat pola kedatangan nasabah dan bikin keputusan yang pas, nggak kurang, nggak lebih. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat beberapa menit ke depan. Kita mulai dari ngintip pola di balik peluang, terus kenalan sama dua wajah variabel acak. Abis itu kita bakal nyelam ke kurva lonceng yang ikonik, belajar cara ngeterjemahin kurva itu, lihat apa yang terjadi kalau sampel kita kecil, dan terakhir, kita bakal lihat peta dunia probabilitas secara keseluruhan. Udah siap? Yuk, langsung kita mulai. Oke, bagian pertama. Pola di balik peluang. Coba deh lupain dulu soal lempar koin sekali. Bayangin kita lempar koin itu 1000 kali. Pastikan hasilnya acak banget tuh. Tapi di tengah lautan keacakan itu, percaya nggak percaya, bakal muncul sebuah pola yang jelas banget. Nah, itulah yang mau kita bedah. Jadi, distribusi probabilitas itu intinya cara kita menjinakkan sesuatu yang acak. Ini bukan cuma daftar soal apa aja sih yang mungkin terjadi, tapi yang lebih penting, dia ngasih bobot ke tiap kemungkinan itu. Seberapa sering sih hal itu bakal muncul? Alat ini bisa mengubah data yang tadinya kelihatan berantakan, jadi sebuah wawasan yang jelas dan bisa kita pakai. Oke, lanjut ya. Biar kita lebih ngerti, kita harus paham dulu dasarnya, yaitu variabel acak. Gampangnya, ini tuh variabel yang nilainya tergantung hasil dari sebuah percobaan acak. Dan ternyata, variabel ini punya dua wajah yang beda banget. Di satu sisi, ada variabel diskrit. Ini buat hal-hal yang bisa kita hitung satu-satu pakai bilangan bulat. Contohnya, jumlah telepon yang masuk dalam sejam. Atau berapa kali gambar muncul dari 10 kali lempar koin. Nilainya tuh pasti, 1, 2, 3, nggak ada nilai di antaranya. Nah, di sisi lain ada variabel kontinu. Ini buat hal-hal yang kita ukur, kayak tinggi badan, berat, atau waktu. Nilainya bisa berapa aja dalam satu rentang. Bisa 171,1 cm, bisa 170,15 cm. Nah, beda antara dihitung dan diukur ini penting banget, karena inilah yang nentuin jenis distribusi mana yang harus kita pakai. Coba deh bayangin ini kayak pohon keluarga raksasa. Akarnya itu distribusi probabilitas. Terus, dia punya dua cabang utama. Yang satu diskrit, yang satu lagi kontinu. Nah, dari tiap cabang utama ini, muncul lagi ranting-ranting yang lebih kecil. Itulah jenis-jenis distribusi yang lebih spesifik, masing-masing punya karakter dan kegunaannya sendiri. Yuk, kita kenalan sama salah satu bintang dari keluarga diskrit, distribusi binomial. Ini pas banget buat situasi yang hasilnya cuma ada dua, sukses atau gagal, ya atau tidak, bagus atau cacat. Contohnya gini, di sebuah pabrik smartphone, kita mau cek kualitas. Kalau kita tahu peluang satu ponsel itu cacat, misalnya 3%, distribusi binomial bisa bantu jawab pertanyaan kayak, kalau kita periksa 50 ponsel, berapa peluangnya ada tepat 2 yang cacat? Syaratnya cuma 2, tiap pengecekan harus independen, dan peluang cacatnya harus sama terus. Oke, dari dunia diskrit, sekarang kita lompat ke keluarga kontinu dan ketemu sama distribusi yang paling beken, paling terkenal sejagat statistik. Saya yakin banget kalian pasti pernah lihat bentuknya. Ini dia, distribusi normal, alias distribusi Gaussian, atau yang paling sering kita sebut kurva lonceng. Coba lihat deh bentuknya. Simetris, elegan, cantik kan? Distribusi normal ini ada di mana-mana. Tinggi badan manusia, tekanan darah, skor IQ, bahkan kesalahan-kesalahan kecil di pabrik. Banyak banget fenomena di alam ini yang kalau datanya kita kumpulin, ujung-ujungnya ngebentuk kurva lonceng yang khas ini. Terus apa sih yang bikin dia spesial? Pertama, titik puncaknya yang di tengah itu adalah rata-rata, median, sekaligus modus. Tiga-tiganya ngumpul di situ. Kedua, dia itu simetris sempurna. Sisi kiri dan kanannya itu kayak cerbinan. Ketiga, ekor kurvanya ini makin lama makin dekat sama garis bawah, tapi nggak akan pernah benar-benar nyentuh. Dan yang paling krusial, total luas area di bawah kurva ini kalau dihitung nilainya pas banget 1, yang artinya total probabilitas 100%.
Nah, ini nih bagian yang paling keren dan praktis. Namanya aturan 68, 95, 99,7. Bayangin standar deviasi itu kayak satu langkah dari titik tengah. Kalau kita jalan satu langkah ke kiri dan ke kanan dari rata-rata, kita bakal nemuin sekitar 68% dari semua data. Kalau kita ambil 2 langkah, cakupannya jadi 95%. 3 langkah, udah deh hampir semuanya, 99,7% data ada di situ. Ini cara super cepat buat tahu seberapa normal sebaran data kita. Oke, teori-teorinya keren sih. Tapi gimana cara pakainya di dunia nyata buat ngitung probabilitas? Nah, disinilah kita pindah dari konsep ke praktek dan kita bakal pakai sebuah alat bantu yang super berguna. Untungnya, para statistikawan itu baik hati. Daripada kita pusing-pusing hitung kalkulus yang rumit tiap mau cari probabilitas, mereka udah bikinin contekan massal. Namanya tabel normal standar, atau biar gampang, sebut aja tabel Z. Anggap aja ini kayak kamus probabilitas buat distribusi normal. Biar kebayang, kita langsung praktek aja ya. Misalnya nih, kita mau cari tahu berapa sih peluang dapat nilai yang ada di bawah 1,25 standar deviasi di atas rata-rata. Nah, dalam bahasa statistik, kita nulisnya jadi P buka kurung, Z lebih kecil dari 1,25 tutup kurung. Caranya gampang kok. Angka kita kan 1,25. Kita pecah dulu. Pertama, ambil 1,2-nya. Sekarang, lihat ke kolom paling kiri di tabel. Kita cari ke bawah sampai ketemu angka 1,2. Nah, itu dia. Kita kunci baris itu. Sekarang, kita urus sisanya, yaitu 0,05. Angka ini kita cari di baris paling atas. Kita geser pandangan kita ke kanan, dan ya, ketemu kolom 0,05. Oke, sekarang kita udah punya baris 1,2 dan kolom 0,05. Dan inilah momen penentuannya. Tinggal kita cari titik temu antara baris dan kolom tadi, tarik garis lurus dari keduanya, ketemunya di angka berapa? Yap, 0,8944. Itu dia jawabannya. Probabilitas yang kita cari udah ketemu. Jadi, peluang untuk mendapatkan nilai kurang dari 1,25 standar deviasi di atas rata-rata adalah 0,8944 atau kalau kita jadiin persen, ya 89,44%. Tuh kan, dengan tabel Z masalah yang tadinya kelihatan rumit, jadi cuma kayak nyari nama di buku kontak. Tapi, dunia nyata kan nggak selamanya ideal. Distribusi normal tadi itu ampuh banget kalau data kita banyak, atau kita tahu standar deviasi populasinya. Pertanyaannya, gimana ceritanya kalau data kita cuma dikit? Katakanlah di bawah 30. Terus kita juga nggak tahu standar deviasi dari keseluruhan populasi. Apa masih bisa pakai cara yang sama? Nah, untuk masalah ini, ada jagoannya sendiri. Kenalin, distribusi T. Ceritanya juga unik banget loh. Distribusi ini ditemuin sama William Seeley Gosset, seorang ahli kimia yang kerja di pabrik bir Guinness. Dia butuh cara buat ngecek kualitas bir pakai sampel yang kecil-kecil, dan distribusi normal ternyata kurang pas. Karena aturan perusahaan, dia nggak boleh pakai nama asli pas nerbitin temuannya. Jadi dia pakai nama samaran student. Makanya distribusi ini sering juga disebut distribusi T-student. Terus, apa bedanya distribusi T ini? Dia emang dirancang khusus buat sampel kecil, dan saat standar deviasi populasi itu misterius. Kalau kita lihat gambarnya, bentuknya sih mirip kurva lonceng juga, tapi ekornya lebih gemuk. Maksudnya apa? Artinya, dia lebih siap sama kejutan. Dia tahu kalau data kita sedikit, kemungkinan muncul hasil yang aneh-aneh atau ekstrem itu lebih besar. Jadi, dia lebih waspada gitu deh. Jadi, kapan pakai yang mana? Gini aturannya, gampang banget. Kalau data kamu banyak, di atas 30, atau kamu tahu standar deviasi populasinya, pakai distribusi normal. Tapi kalau datamu seuprit, di bawah 30, dan standar deviasinya nggak diketahui, nah, distribusi T itu sahabat terbaikmu. Dia lebih bijak karena memperhitungkan ketidakpastian yang lebih besar. Oke, kita udah jalan-jalan lumayan jauh nih di dunia probabilitas. Kita udah lihat ada keluarga diskrit dengan bintangnya si binomial, ada keluarga kontinu dengan rajanya si distribusi normal, dan bahkan kita udah ketemu sepupunya yang waspada, si distribusi T. Yang paling penting buat diingat itu ini, semua distribusi yang kita bahas tadi itu bukan cuma rumus-rumus pusing di buku teks. Anggap aja ini semua adalah kacamata-kacamata canggih yang bisa bantu kita ngelihat pola yang tersembunyi di tengah kekacauan dunia nyata. Mereka bantu kita bikin prediksi yang lebih cerdas, dari ngatur antrian sampai ngejaga kualitas produk. So, sekarang petanya udah ada di tangan kalian. Pertanyaannya, setelah tahu ini semua, kira-kira pola apa nih yang bakal kalian sadari di sekitar kalian? Mungkin pola lama yang nunggu lift di kantor, atau sebaran rating bintang buat produk yang kalian beli online. Dunia ini isinya pola, dan sekarang kalian punya alat buat mulai membacanya. Terima kasih telah menyimak materi yang telah kami sampaikan.
Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya.